tidak spesifik ke film sebetulnya. Kalau boleh sedikit saya cerita, ini 1% dari saya ikut lingkup di Sanggato. Saya ada yang konsen di teater, ada yang di seni rupa dan seni musik, dan kebetulan teman-teman hari ini baru saja selesai produksi salah satu film, judulnya Pintu-Pintu Taubat. Seharusnya Lebaran langsung masuk, tapi nggak apa-apa. Kebetulan pemeran utamanya Arya Saloka. Terus sutradaranya kawan kita dari Lumajang, Mas Dwi Ilaman. Itu udah rilis di bioskop nasional atau di tayang perdana nanti bulan Juni. Kebetulan baru kontrak sama 21. Baru dapat porsi tayang 400 sekian titik. genrenya nomor Dalam genrenya ya sama religi. drama religi. Mantap. Oke, saya lanjut. Saya teringat sama Mas Ahmad Tohari. Tanah melahirkan kebudayaan. Saya sangat terkesan sama Pak Dedi mengingatkan itu. Jadi nggak mungkin kebudayaan kita yang berada di sini kemudian melahirkan kebudayaan yang secara visual, gerak ataupun yang lain-lain itu memvisualisasikan Negara lain. laut atau negara lain, apalagi di momentum hari tari yang sebetulnya tanggal 29 gitu. Kalau tadi saya sedikit coba baca itu, dan sebetulnya cita-citanya juga sama, bahwa mereka menghendaki tari mampu membawa pesan-pesan kebudayaan, di mana pesan-pesan itu membuat semua komunitas sosial yang ada di seluruh dunia ini mampu melahirkan sikap yang saling menghargai, sikap saling memahami dengan bahasa-bahasa tari tentunya. Nah, di sini seni sebagai ekspresi sosial memang kadang kontradiksi kalau ada di negara kita, karena beliau sudah jelaskan secara gamblang bahwa kelahiran tari di negara kita, kelahiran ekspresi sosial di negara kita pada umumnya, entah itu tari, entah itu musik dan lain-lain, itu didasari dari kebutuhan penyembahan terhadap Tuhannya, pengakuan terhadap entitas yang maha kuasa, terus sebagai pesan untuk memberikan sesuatu pemahaman. Memang ada beberapa pembicaraan. Ketika kita bersedih, kita berpuisi. Ketika kita gembira, kita menari. Itu kan mungkin semacam credo yang pada umumnya. Gitu ya. Tapi itu terbalik di tempat kita. Bahkan kita mau bersedih ataupun mau bergembira, kita bisa memilih satu ekspresi tari ataupun musik dan macam-macamnya. Tapi yang jelas itu adalah lebih besar kepada pengagungan, pemberian pesan tertentu. Sehingga kalau di dalam dunia industri itu agak terbalik. Kalau di luar sana semua ekspresi seni akan dieksplor habis-habisan untuk memenuhi selera market, selera pasar. Ya. Sementara di selera estetiknya. Sementara di rumah kita seni itu sebagai sebuah persembahan. Nah, persembahan ini dulu modalnya, kalau boleh kita bongkar ini, ya, modalnya modal sosial. Kalau di luar negeri seni diproduksi kemudian dijual, hasil penjualan bisa menghasilkan income kesenian. Nah, ini rupanya saya agak bergeser ke masalah logistik seni. Nah, kalau di tempat kita tidak. Saya punya pengalaman sedikit ketika di Bali dulu sama Pak Made Mitra, koreografer pertama dan udah tari pertama untuk. Saya punya pengalaman sedikit ketika di Bali dulu sama Pak Made Mitra, koreografer pertama dan udah tari pertama untuk Indonesia. Kebetulan beliau yang mengkoreo musiknya Ahmad Albat waktu itu, yang bawa gunungan besar-besar itu. Nah,
sambil ngobrol. Ketika kita makan bakso degan. wah, bakso degan. Badek. Bakso degan. Nah, ketika kita dari sana setiap hari kita mendengarkan angklung yang ditabuh dari seorang penabuh angklung yang memang dididik dari kecil. Nah, suatu saat saya melihat dari pemain angklung yang waktu itu saya perkirakan usianya 20 sampai 23 tahun itu kesulitan memukul komposisi tertentu jagus itu, karena nanti bisa lari ke beliau. Saya tanya, kenapa kok ada yang salah? Karena pukulannya sangat cepat sekali. Gitu. Nah, sekarang itu susah. Orang bisa memukul komposisi itu gitu, kalanya gitu. Kata si pelatih angklung ini yang kebetulan kayak semacam pedandel. Ya. Nah, Sambil foto aja sih sebenarnya. iya. Isi bakso degan semua, ini cuma nggak ada tempurung. Oke, siap. Tapi racikannya bakso degan. Mohon maaf, ini nanti agak sedikit saya ngajak diskusi meskipun di atas panggung maupun di luar panggung. Nah, rupanya kalau beliau ceritakan dulu komposisi itu dilatih kepada anak-anak yang usia 7 tahun sampai 12 tahun, 15 tahun. Mereka sudah mampu menguasai komposisi itu. Anggaplah komposisi 1, 2, 3, 4, 5 dan komposisi teratas itu komposisi 10. Ternyata hari itu komposisi 10 itu sangat susah dicapai oleh seorang musisi yang padahal sejak kecil. Sehingga dia ketakutan akan hilangnya satu komposisi atau bahkan hilangnya satu nada. Dari ritme dan capaian pukulannya. Yang waktu itu saya tanya betul itu. Harusnya kan begini. Ini enggak boleh langsung begini. Nah, ini harus kena dikit piring ya. Mungkin kecepatan atau bahkan akurasi dia memukul dan macam-macam ya. Nah, akhirnya ketakutan itu sedikit terbongkar loh. Pada saat beliau memukul angklung ya, biasanya angklung itu untuk mengiringi ketika beliau membaca semacam lontara atau apa, saya kurang paham. Nah, ketika selesai acara biasanya masyarakat itu menyisihkan beberapa uang yang saya ketahui di situ, terus kemudian mereka pulang. Nah, rupanya saya sedikit kepo dan menggali cerita. Kalau dulu kan ini semacam kebutuhan wajib sebagai semangat untuk persembahan. Nah, rupanya anak yang memukul angklung ini sekarang sebagai satpam di salah satu hotel. Nah, gitu. Oh iya, artinya secara intensitas untuk bergelut dengan alat musiknya yang harus dia kuasai itu mungkin sudah ada jarak, tidak seperti tempo dulu yang setiap hari memang dari situ dia lahir, dari situ dia bermain, dan dari situ ada logistik untuk membackup kehidupannya Mas Agus. Nah, ini kadang-kadang ini kan agak tabu dibicarakan secara khalayak gitu kan. Bagaimana tentang nasib kesenian, karena salah satu kesenian itu salah satu penyangga kesenian itu kan masalah rumah tangga, masalah kehidupan sehari-hari ya kan. Kita Mas Agus lagi ngarang komposisi, listriknya mati. Itu pengaruh. Pengaruh ya kan? Iya. Biar masih panas sambil di samping enggak apa-apa. Iya. Sambil ngobrol kayak. Nah, oke. Ketika Pak Dedi lagi menulis tesis gitu kan ya. Ya. Saya yakin tesisnya Pak Dedi juga berangkat dari suatu persembahan gitu kan.